adabul ghusl, adab-adab mandi. Fa idza asabatka janabatun, jika kamu tertimpa janabah, di salah satu hal yang menyebabkan kita itu wajib mandi. Jika kita mendapati hal-hal, salah satu daripada hal yang mewajibkan mandi, min ihtilamin, baik karena mimpi, aw wiqa'in, atau karena berhubungan suami istri, fakhdil ina'a ilal mughtasal, maka ambillah bejana, siapkan bejana di kamar mandi. Jadi ini menunjukkan sebelum kita itu mau mandi, siapkan dulu. Kalau zaman dulu orang bejananya itu disiapkan sendiri, yang menitipkan itu bahkan sudah ada kerannya yang lebih mewah lagi, tinggal puter aja. Yang lebih mewah lagi, pokoknya kita sudah enak. Yang penting siapkan, jangan sampai kita teriak-teriak di pertengahan kita mau mandi. Jadi siapkan dulu airnya atau mungkin cantingnya, pokoknya alat-alat yang kita akan gunakan di dalam kamar mandi kita siapkan. Kemudian waqsil yadaika awalan salasan, lalu basuhlah kedua tanganmu terlebih dahulu 3 kali, dicuci tangan. Jadi kita diminta untuk cuci tangan sebanyak 3 kali. Wa azil ma'ala badanik min qadarin, dan hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badanmu. Wa tawadda, lalu berwudulah, kama sabaq fi wudu'ika lis-shalah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan masalah wudu ketika kita mau sholat. Ma'a jami'id da'awat, dengan semua macam doa-doanya, itu sudah kita bahas itu. Jadi kita berwudu sesuai dengan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wa akhir ghasla qadamika kayla yadhi'al ma', dan akhirkan basuhan kakimu agar tidak membuang-buang air. Jadi tapi menurut pendapat yang utama, menurut pendapat yang kuat, kita selesaikan dulu wudu kita sebelum kita mandi. Dan memang berwudu ketika mandi janabah itu hukumnya sunnah. Jadi wudu ini dia bukan wudu yang wajib, tapi wudu yang sunnah. Jadi memang selain perkara-perkara yang kita itu diwajibkan berwudu, seperti kita menyentuh Quran, kita mau sholat, kita mau tawaf, dan lain-lain sebagainya, ada beberapa keadaan yang kita itu disunnahkan berwudu. Di antaranya kalau kita mau baca Quran, misalnya Qurannya ada terjemahannya, kita mau baca sunnah wudu, sekalipun Quran ini boleh dipegang tanpa wudu, Quran yang ada terjemahnya sunnah wudu. Kemudian diantaranya kalau kita mendengarkan Quran, kita mendengarkan kaset misalnya, atau mendengarkan MP3 isinya Quran, kita dengarkan hadis, kita dengarkan pengajian, kita hadir dalam majelis taklim, jadi sunnah wudu. Dan banyak hal lagi, diantaranya ketika kita itu mau menulis sesuatu yang berkaitan dengan ilmu, kita mau murojaah, kita mau belajar, kita mengulangi pelajaran, kita mau menghafal, jadi sunnah kita itu berwudu. Di antaranya juga kalau kita itu mau ziarah kepada orang alim, atau kita mau ziarah kubur, sunnah wudu. Di antaranya juga ketika kita akan tidur, baik itu tidur malam atau tidur siang, di sunnah wudu. Di antaranya juga orang yang sedang junub di malam hari, dia bangun, dia tak langsung mandi, sunnah wudu. Ketika dia mau makan, atau ketika dia mau minum, atau ketika dia mau tidur lagi, sunnah wudu. Atau mungkin suami istri yang mau melanjutkan lagi hubungan, sunnah wudu. Jadi sunnah. Kemudian di antaranya juga ketika kita menyentuh mayit atau kita membawa jenazah, kita sunnah wudu. Di antaranya juga sunnah wudu ketika kita
kita dalam kondisi marah. Ini kita diperintahkan ketika kita marah, posisi kita berdiri, kita diminta untuk duduk. Posisi duduk belum juga kita hilang marahnya, kita diminta untuk berbaring. Nah, hilang juga kita berwudu karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu kalau kita dalam keadaan marah, kita seakan-akan dalam kondisi yang berapi-api. Maka api itu kita padamkan dengan air. Kita lagi emosi, kita lagi kesel, kita ambil air wudu, insya Allah lebih tenang. Atau mungkin kita grogi, atau mungkin perasaan kita nggak tenang, coba ambil air wudu. Nah, orang yang berwudu itu disukai oleh malaikat dan dijauhi oleh syaitan, dijauhi oleh jin. Bisa jadi orang yang nggak suka, orang yang jarang berwudu itu disenangi sama jin, disenangi sama syaitan. Malaikat jauh. Sebaliknya orang yang sering berwudu itu malaikat dekat, akhirnya dia tenang. Karena yang dekat malaikat, syaitan menjauh. Kemudian faida faragta minal wudu, ketika kamu sudah selesai berwudu, fasubbal ma'a ala ra'sik salasan, maka tuangkanlah air di atas kepalamu sebanyak 3 kali. Wa anta nawil raf'al hadathi minal janabah, dan kamu dalam keadaan niat. Jadi sembari kita itu menuangkan air di atas kepala kita, di situ kita pasang niat. Jadi berbarengan dengan kita menuangkan air, di situ kita niat apa? Niat mengangkat hadas besar, niat mandi untuk mengangkat hadas. Summa ala syiqqikal aiman salasan. Setelah itu baru kita siram bagian kanan tubuh kita 3 kali. Summa ala al-aisar salasan. Kemudian bagian tubuh yang kiri 3 kali juga. Wadluk ma aqbal min badanik wa ma adbar salasan. Dan pijatlah, diratakan air bagian depan tubuh kita dan bagian belakangnya 3 kali. Wa khallil sya'ra ra'sik wa lihyatik, dan sela-sela dan silangi rambut yang ada di kepalamu. Wa lihyatik, dan jenggot. Jadi kita silang-silangi supaya maksudnya air itu rata kena di semua bagian kulit di tubuh kita. Wa ausilil ma'a ila ma'atifal badan, kemudian sampaikanlah air ke lipatan-lipatan tubuh kita, bagian-bagian yang sekiranya itu nggak kena air, yang nggak mudah kena air ketika hanya dengan cara diguyur. Mungkin bagian siku yang lipat-lipat, atau mungkin yang biasanya yang gemuk ada lipatan-lipatan tubuhnya, ini diratakan. Wa manabitish sya'ri ma khaffa minhu wa ma kasuf, dan tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini juga kita sirami dengan air, baik rambutnya atau bulunya itu tipis ataupun lebat. Jadi semuanya diratakan. Wahdar, dan hati-hati. Anta musta dzakaraka ba'dal wudu, menyentuh kemaluanmu setelah wudu. Jika kita wudu dulu sebelum mandi, supaya kita nggak perlu wudu lagi, jangan kita sampai menyentuh kemaluan atau terjadi hal-hal yang membatalkan wudu. Karena kalau terjadi hal itu, maka kita ulangi lagi wudunya. Walaupun sebenarnya bukan wudu yang pertama itu yang mengangkat hadas, tapi mandi kita itu yang mengangkat hadas. Kita mandi niatnya mengangkat hadas besar. Itu hadas kecil tidak termasuk. Ini menurut pendapat yang muktamad. Sekalipun ada pendapat yang mengatakan tetap butuh wudu, tapi yang muktamad mengatakan kalau kita mandi itu juga sudah mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecil. Sehingga dikatakan di sini kalau kita itu mandi kemudian kita terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, maka yang batal hadas kecilnya aja. Kita perlu ulang wudunya saat, bukan mandinya keseluruhan, tidak. Jadi wudunya aja kita ulang. Tapi kalau tidak terjadi, misalnya kita nggak nyentuh kemaluan, kemudian kita nggak buang air juga, kita nggak buang angin, nggak ada hal-hal yang membatalkan wudu, ya sudah langsung cukup dengan itu.
Kemudian fa'in asabathu, kalau seandainya tersentuh kemaluannya di pertengahan mandi, fa'a'idil wudu. Fa'in asabathu yaduka, jika tersentuh dengan tangannya, fa'a'idil wudu, maka ulangi wudu. Wal fariidatu min jumlati dzalika kullih, dan perkara yang fardu dari semua yang disebutkan tadi, maksudnya tata cara mandi tadi yang fardu yang mana saja? Yang pertama an-niyah, niat. Ini yang wajib. Wa izalatun najasah, kemudian menghilangkan najis. Wasti'abul badani bil ghusli, kemudian yang wajib juga meratakan badan dengan basuhan, dengan air. Ini wajib mandi. Wa fardhu wudu, adapun yang wajib di dalam wudu, fardhu wudu, ghuslul wajhi, yang pertama membasuh wajah. Wal yadaini ma'al mirfaqaini, kemudian membasuh kedua tangan dengan siku. Wa mashu ba'dil ra'si, kemudian mengusap sebagian kepala. Wa ghuslul rijlaini ila al-ka'baini marrah, dan yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki semuanya sekali. Yang wajib sekali, tapi yang sunnah 3, ma'aniyah, dan juga niat wudu yang berupa buat tertib dan tertib berurutan semuanya. Wa ma'adaha sunanun muakkadah, selain yang disebutkan tadi hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Fadluha katsir, keutamaannya banyak. Wa thawabuha jazil, pahalanya besar. Wal mutahawinu biha khasirun, dan orang yang meremehkan sunnah itu orang yang rugi. Sebagaimana kita itu minta kepada Allah dimudahkan rezeki, kita minta kepada Allah dilancarkan urusan, semuanya itu kita hanya minta-minta aja. Sedangkan apa yang diperintahkan oleh Allah itu tidak pernah kita laksanakan. Tanda malu kita seperti itu. Yang kita kerjakan hanya yang wajib-wajib aja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kasih kita kenikmatan yang tidak terhingga. Dan sudah dikasih kenikmatan yang tidak terhingga, kadang-kadang kita masih minta. Nah, coba kita pikir-pikir. Di sini bal huwa bi asli faraidihi mukhatarun. Bahkan orang yang hanya mengerjakan fardu-fardu saja itu dalam keadaan yang mukhatar ini bahaya, khawatir. Jadi ditakutkan, mengkhawatirkan orang yang hanya mengerjakan fardu tanpa ada dia mengerjakan sunnah. Fa inna nawafila, sesungguhnya perkara-perkara yang sunnah, jawahirul faraid, adalah penambal atau pelengkap atau penyempurna daripada sesuatu yang fardu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah, orang-orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan, orang-orang yang dimudahkan untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, orang-orang yang dimudahkan untuk memperbanyak salawat, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih.